from Group 14. My name is Zahra Zahra as moderator and my friend Fatimah Zahra. Today we will be presenting our work with all of you. The topic is publishing manuscript. Now I'm going, next please. There are 6 things to consider when publishing a manuscript. First, define a clear theme and target readers. Second, ensure novelty. Third, make something unique. Four, create a good synopsis. Five, follow the publisher house style. And six, choose a credible publisher. Okay, next. Now I'm going to explain the first material. There are 3 ways to figure out your theme. Theme is the overall message you want readers to take away from your story. It's the meaning behind the story and is expressed through what happens in the plot and through your character's internal and external journey. Tema adalah keseluruhan pesan yang penulis harapkan dapat diambil oleh pembaca dari sebuah cerita. Tema adalah makna di balik cerita dan diekspresikan melalui apa yang terjadi dalam plot, melalui pengalaman internal dan eksternal karakter. Nah, dengan kata lain, plot adalah apa yang terjadi dalam cerita, sedangkan tema adalah alasan mengapa hal tersebut terjadi. Oke, next please. Now, there are 3 ways to figure out your theme. The first is, what do you have to say about life, the world, or human nature? Biasanya, alasan kebanyakan penulis membuat cerita adalah karena mereka memiliki sesuatu untuk diceritakan, seperti tentang kehidupan, atau dunia, atau sifat manusia. Dan mereka ingin pembaca melihat dunia dari sudut pandang mereka. Bila kakak lagi presentasi, lagi Zoom. So you can ask yourself this question. Why do you want to tell this particular story? What issue do you want constantly think about? Which issue get under your skin? Political issue, rape, murder, animal abuse, relationship issue, disease, war, alcoholism, white lies, infidelity, and etc. And what virtues do you personally value? What virtues do you think are undervalued and why? The second question is, how does your character change from beginning to end? The point of a story is not expressed by what happens externally in the plot. Rather, the point is made by how the events of the plot change the protagonist internally. Usually, the way your character changes throughout the story is directly related to the message you want to send to your reader. So you can ask yourself this question about your main character. Who is my main character at the beginning of the story? How do the events of my story shape my character for the better or the worse? And what are their flaws and what holds them back from happiness or fulfillment? Do they overcome their character flaw and the obstacle that stand in their way? How and so? So once you have answered this question about your protagonist, jadi setelah kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai transformasi internal tokoh protagonis kita harus mereview kembali apa yang telah kita tulis dan coba identifikasi tema-tema yang muncul secara alami. Next please. And the last is, what's your genre? Another way to come up with the theme for your story is to consider the genre of your story. In general, each genre has its own topic or universal theme. For example, action stories biasanya explore themes like survival, life and death, courage, and good versus evil. Love stories explore things like friendship, romance, human connection, and intimacy. So, if you are writing a murder mystery, what do you have to say about justice or murder? In your story, does justice prevail? If so, why? How? What does justice mean to you? Nah, idealnya,
Tema cerita adalah sesuatu yang dapat diekspresikan dalam pernyataan satu kalimat yang menggambarkan perubahan yang terjadi di sepanjang cerita, dan secara khusus bagaimana dan mengapa hal-hal dapat berubah. Oke, next. Your theme doesn't have to be original. Themes are almost always generic or cliché in the beginning. Readers don't get tired of this universal theme. They get tired of the same themes being expressed in the same way, in the same genre, with the same plot and characters, and the way they are combined. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya tema yang kita buat ini terdengar umum atau klise. Tema akan berkembang semakin kuat dan berubah seiring dengan meningkatnya pendalaman cerita kita. Nah, jika kita bisa mengartikulasikan tentang apa buku dan buku kita dan mengapa kita menceritakan kisah ini, mengapa kisah ini penting untuk kita, itu adalah menjadi modal awal untuk membantu kita menulis draft pertama. Next, please. Nah, how to find a fiction target audience. Ada beberapa topik dan konten yang secara standar akan dianggap menarik oleh kalangan tertentu. Nah, beberapa dari ciri-ciri demografis yang berkontribusi adalah jenis kelamin, gender, orientasi, usia, pendidikan, faktor sosial politik, preferensi, pengalaman hidup, dan lain-lain. Nah, dengan mengetahui tipe orang yang akan menikmati cerita kita, itu akan membantu kita menyajikan cerita-cerita tersebut dengan lebih tepat dan dapat membantu kita menjual lebih banyak buku dengan mengetahui kepada siapa buku tersebut akan dipasarkan. Nah, seringkali genre buku akan menentukan target pembaca bersama dengan kategorinya. Nah, here are a few example of a fiction book target audience. Ada young adult fantasy, biasanya yang suka baca itu teenagers between 13 until 18 years old and enjoy magic. Adult contemporary, people over the age of 18 who like stories set in today's world featuring uncommon but possible challenge. And middle grade science fiction, biasanya suka itu children age 8 until 12 years who enjoy advanced technology set in a futuristic world. Okay, next please. Now, why knowing your target audience matter? These are only a few specific reasons you want to know your target audience before you write the book. The first is adult content. Nah, demografi yang paling penting, bentar dulu ya. Abis saham lah, udah. Aduh, aku lagi jam berisik ini lagi zoom, akunya lagi presentasi. Tolong ya, jangan berisik dulu. Oke, maaf ya agak berisik. Nah, lanjut demografi yang paling penting dalam menentukan target audiens yaitu adalah usia. Karena kelompok usia tertentu membutuhkan seleksi konten yang cermat dan sesuai. Nah, misalnya dalam fiksi, jika kita menulis untuk anak SD, kita itu harus menjaga bahasa dan konten yang sesuai untuk anak SD. Nah, kita tidak boleh membuat konten yang tidak pantas untuk anak-anak di bawah umur. Atau kita akan membuat buku kita terasing dan sepi pembaca. Next is language. Nah, to write for an audience, you need to know how that audience speak. Knowing current trends and vernacular or language that used by your audience is an important factor. This makes knowing your target demographic important for research purpose. If you know you're writing for 12-year-olds, you can research what 12-year-olds are interested in right now. Now, even if you are already written and edited your book, you also want to know your target audience to know how to market your book. Nah, next is finding an agent, editor, or publisher. Jadi, mengetahui target pembaca ini akan membantu kita menemukan agen, editor, dan penerbit yang tertarik untuk mendorong buku ke arah pembaca tertentu.
Sebagai contoh, sebagian besar agen hanya menginginkan kiriman naskah dalam satu atau dua genre. Nah, genre-genre tersebut ini memiliki pembaca yang spesifik. Maka penulis harus mengetahui siapa saja yang tertarik untuk membaca buku mereka, agar mereka bisa tahu bagaimana cara mempromosikannya kepada pembaca. And the last is where to advertise and promote. How can you sell your book to your audience if you don't know where your audience is? Having a firm grasp of your target audience will aid in researching and developing marketing campaigns to reach that audience. Okay, next, please. The second material is novelty effect. How to ensure your research ideas are original and new. Nah, novelty can be described as the quality of being new, original, or unusual. Novelty in scientific publishing is crucial because journal editor and peer reviewer greatly praise novel research over. Nah, jadi kebaruan ini dapat digambarkan sebagai kualitas yang baru, original, atau tidak biasa. Nah, kebaruan sangat penting dalam publikasi ilmiah karena editor jurnal dan reviewer lebih menghargai penelitian yang inovatif daripada penelitian yang mengonfirmasi atau penelitian dengan hasil negatif. Oke, next please. Nah, there are 4 ways to ensure your research ideas are original and new. The first is new discovery. This comprises research report of completely new discovery. This can be new chemical element, planet, or other astrological phenomena, previously undiagnosed disease, virus, and etc. These are things that never been seen or reported before. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang belum pernah dilihat atau dilaporkan sebelumnya. Seringkali penemuan semacam itu berfungsi sebagai landasan untuk beberapa laporan atau bahkan penelitian yang benar-benar baru. Nah, jurnal-jurnal memberikan penghargaan bagi penemuan-penemuan baru dan seringkali menampilkannya dalam laporan media. The second is the exceptionally rare. Not quite as exciting as new discovery are reports on things not new, but seen or encountered especially rarely or not for a long time. The third is existing data combined into new knowledge. Papa, suaranya kecilin, Pak. Apa, nasi tinggal segitu, beras aja. Yang ketiga ini, there is a profound novelty effect when researcher combine existing data or knowledge into something new. Jadi ada efek kebaruan yang mendalam ketika para peneliti ini menggabungkan data atau pengetahuan yang ada menjadi sesuatu yang baru. Nah, ide-ide dari bidang penelitian yang berbeda dan sebelumnya tidak berhubungan dapat menghasilkan penemuan yang benar-benar baru dengan potensi pengaplikasian yang tidak terhitung jumlahnya. And the last is incremental addition to the literature. The vast majority of published research adds incrementally to what is already known, pushing scientific knowledge forward. Nah, jadi tidak semua penelitian atau publikasi ini akan melaporkan penemuan yang benar-benar baru. Pada kenyataannya, hanya sedikit sekali yang menghasilkan new discovery. Namun, hal tersebut tidak serta-merta mengurangi efek kebaruan dari suatu karya. Sebagian besar penelitian yang dipublikasikan menambah apa yang sudah diketahui, mendorong pengetahuan ilmiah ke depan, dan akumulasi dari penemuan-penemuan tambahan ini seiring berjalannya waktu akan menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang besar. Okay, next please. Okay, the next material is how to make your book unique. Hundreds of books are published every day in a seemingly endless variety of formats and platforms, so you must find ways to make your book stand out from the crowd. The good news is that readers are always on the lookout for something new, differentiating your book from the competition
will help ensure that your book doesn't get lost among the other books in its genre. Nah, maaf. So there are three ways to make your book unique. First is find your niche, research other books in your field and your subject so that you can find out what is missing from the marketplace. Fill that gap by providing a take on the subject that no one else has thought of. Jadi untuk memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pembaca, kita harus mencari tahu apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Teliti buku-buku lain dengan tema serupa sehingga kita dapat mengetahui apa yang belum ada di target market. Isi kekosongan itu dengan memberikan sudut pandang yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Nah, selain itu ada cara lain untuk membuat buku kita unik, yaitu kita bisa mengetes ide kita melalui platform lain. Kita bisa menggunakan podcast, blog untuk menarik pembaca untuk melihat apa isi dari buku kita. Gitu. The second is professional editing. A professional editor's eye for grammar and punctuation is essential to ensure your book stands out as the high quality work you want it to be. Now, a good editor will use a keen eye to make sure your book is correct and consistent. That your personal style, your voice, and your story come together in a way that is engaging for your readers. Next is exciting cover copy. Start with a tagline that gets to the heart of what readers are going to get out of your book. What problem do you solve? Keep, keep in mind that this copy will be seen not only on bookstore shelves but on online retailer page, your blog, other social media, and in your marketing material. So its influence can be widespread. Outstanding cover copy and a well-placed tagline can make or break the response your book gets from your audience. Nah, jadi by finding your niche, enlisting the skill of a professional editor, and making sure your cover copy is a good, your book will be well on its way to making a unique name for itself. Okay, so that's enough for me. The next material will be presented by Imeh. Berisik banget sih. Okay, Sai, thank you for the explanation. So let's move to the next material. It is about the next consideration ya about yang tadi when publishing manuscript. Yang keempat itu ada create a good synopsis. And yeah, I guess we have all known about what is synopsis. So synopsis is a narrative that shows your story from start to finish by describing how character development and emotion affect plot development and vice versa. So here's the analogy: like if you want to buy a book or novel or such a thing, of course, we take a look the synopsis gitu ya, and what for? Yaitu untuk merecognize how the book talks about. Now, synopsis can also determine the quantity and the quality of the book and also the author. Therefore, synopsis becomes our first step before purchasing a book. For example, if the synopsis doesn't cover the whole story, or in other words, doesn't show the plot or character development, probably we decide to leave it gitu ya. And then, however, sinopsis yang sebenarnya yang ada di belakang buku itu jelas berbeda dengan sinopsis yang akan atau ingin kita submit gitu ke publisher. Karena kalau sinopsis yang udah ada di belakang buku itu kan udah pasti emang dia udah terbit dan udah pasti diterima dong sama publisher tersebut. Nah, sedangkan sinopsis that will be discussed today itu adalah sinopsis yang akan kita kirimkan nanti ke publisher, ke editor atau publisher untuk menentukan apakah manuskrip kita itu layak terbit atau tidak gitu. And then it leads us to the question, why do you need a synopsis?
I think I can say that synopsis is a must because it can assist the editor. If we submit a partial manuscript, like the first 3 chapters or more, the editor obviously needs the synopsis to understand how the story evolves beyond the 3rd chapter and how it ends. That is why the primary purpose of a synopsis to allow them a sneak preview of your story. And then why do you need to submit a synopsis with a full manuscript? Kenapa sih kita tetap harus submit sinopsis dari manuskrip kita sedangkan kita udah beri mereka tuh full manuscript gitu ya. After all, the editor indeed has the whole story in front of her or him. But we never know. Maybe the editor doesn't have time to read several hundred pages right away or at that time. So a good synopsis will recount our story in a concise, comprehensible manner. And the synopsis allows the editor to determine quickly if the book is right for his or her house and if he or she wants to read any further. And in another case, even the editor who starts by reading the chapter will probably, if sufficiently engaged, turn to the synopsis after a chapter or two to see if we can pull off the rest of the story. Dan jadi poinnya itu adalah the synopsis itu can convince the editor, publisher, or reader to buy your book. So I can say when we propose our manuscript and also the synopsis, it's like when we apply for a job at a company, like we need CV or application letter to convince the HR or the company. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan, CV itu kan ada salah satu aspek atau syarat yang penting gitu ya untuk bagaimana seorang itu diterima atau tidak di perusahaan tersebut. So, jadi ketika misalnya si HR atau perusahaan itu interested sama CV kita, dan kemudian si HR itu akan call us gitu ya untuk melakukan interview. Nah, sama halnya juga dengan kita submit our manuscript gitu ke publisher, yang mana sinopsis itu bisa menentukan apakah manuskrip kita ini layak gak sih gitu untuk terbit di mereka gitu. Apakah manuskrip kita ini ataukah sinopsis kita ini sesuai nggak nih sama interest publisher tersebut. Nah, that's why to engage them, we have to make a good synopsis. So, as McCutcheon said, putting extra effort into writing the best synopsis. A confusing synopsis will only detract from your story. Give the editor or reader a complete, clear synopsis, and you will ensure their attention is placed where it belongs on your writing. So, the question is how to make a good synopsis. The first thing that you can consider is the format itself. Like the format of a good synopsis has the following criteria. The first one is length. Your synopsis should be about 500 words, but check agency requirements because they can be quite variable. And then there's a lot of advice or suggesting that your synopsis should run to no more than 1 page. Jadi untuk panjangnya atau banyak jumlah kata dari synopsis yang kita submit itu kurang lebih itu 500 words atau intinya itu tidak boleh disarankan untuk tidak boleh lebih dari 1 page. And then kemudian for the language is like we can use clear, to the point, and natural language. And in particular, it's fine to tell not show because this is a business document. Jadi untuk language yang kita gunakan di synopsis ini berbeda dengan language yang kita gunakan saat membuat cerita atau naskah kita. Kenapa? Karena synopsis ini kan karena sifatnya ini kan kita mau berbisnis gitu ya. Jadi sifatnya itu bisnis dokumen. Jadi language-nya itu harus to the point. Kalau di novel kita don't tell but show. Nah, kalau di synopsis ini kita kebalikannya, tell but not show gitu. And then for the presentation is be well presented with no typos or spelling mistakes. And then you can use normal fonts, normal margins, and line spacing no narrower than 1.5. Nah, jadi untuk presentation dari synopsis ini kita usahain jangan sampai ada typo atau spelling mistakes. And then for the next one is about character names. Like you can put the names of main characters in bold or caps lock when you first introduce them.
because it can make the synopsis easier to navigate. Nah, jadi kalau ketika kita introduce our character gitu ya di sinopsis itu, kita bisa menebalkan namanya atau meng-caps lock namanya, because it can make the synopsis is easier to navigate. And then for the character thumbnails, as well as highlighting your character names, you should give a swift sum of who they are on first introduction. Note that you can insert age in brackets without having to say your protagonist. Nah, untuk character thumbnails ini, selain tadi ya disarankan untuk menebalkan atau meng-caps lock namanya, kita bisa beri brief introduction atau pengenalan dari si karakter tersebut itu seperti apa. Nah, jadi seperti yang ada di contoh di sini, jadi James Bond dalam kurung ini umurnya 38 tahun, a British agent, handsome, cool, and high living. Jadi kurang lebih seperti itu. And then for the next one is point of view. Even if your novel is narrated in a first person, your synopsis should be written in third person. Jadi meskipun kita menggunakan first person di cerita kita gitu, tetap kalau untuk di sinopsis itu kita disarankan untuk menggunakan third person karena jelas terlihat bedanya. Jadi kalau third person itu, kalau kita menggunakan third person di sinopsis itu katanya itu lebih more professional gitu, and for professional, the third person sounds to the reader. And then for the tense, your novel synopsis should be written in the present tense so that the agent feels connected to the story and like they're experiencing its events in real time. Nah, jadi untuk tensesnya itu sendiri kita bisa menggunakan present tense because supaya si agent atau editor itu bisa feel connected sama cerita kita gitu. And then for the last one is file name, untuk kita nanti submit ke mereka gitu ya. Disarankan untuk kita nggak menulisnya tuh nggak seperti ini nih, yang synopsis.doc, tapi melainkan ada formatnya yaitu title synopsis gitu. Jadi kita tulis file name itu title-nya dulu, and then kita tandain pakai sinopsis. Karena apa? Karena yang submit naskah ke publisher itu nggak cuma kita doang. Jadi bisa aja nanti it's possible kalau naskah kita misalnya nantinya tuh nggak kebaca sama publisher itu gitu, atau tertumpuk lah istilahnya. And then for the next one is build your synopsis structure. Nah, instead of going from your manuscript and boiling it down, you need to go from your structure and build up. So, jadi gimana? It's impossible gitu ya untuk memasukkan ratusan atau ribuan kata dari manuskrip kita beserta complexity-nya itu dalam 500 words. Nah, therefore, we need structure to build our synopsis. Jadi kita butuh structure nih untuk membangun sinopsis yang akan kita submit ini, yang mana structure-nya ini sebenarnya kalau dilihat itu seperti apa ya, seperti stages dari plot cerita kita gitu. Yang pertama itu ada status quo. Status quo itu artinya adalah existing state atau present situation or condition. Nah, di status quo ini we can introduce our main characters beserta character traits-nya atau description-nya, dan juga kita bisa touch sedikit main problem dari cerita kita. And then for the next one is inciting incident and rising action. Nah, di bagian ini we represent the largest portion of your novel, like 2 chapters or more, or around 40 or 50% of total word to reach the inciting incident. Then most of your novel could be filled with rising action. In this case, apa sih gitu yang harus harus include di inciting incident dan rising action ini, yang mana biasanya the protagonists are faced with continuous conflict and must grow to try and overcome the antagonist. This is traditionally seen as the character arc as the protagonists learn about themselves and the abilities that they might not know they have. And then an important aspect to the rising action is the notion that the protagonist cannot grow individually but should be aided by companions or mentors. Jadi di inciting and rising action ini kita menunjukkan
bahwa si protagonis dalam cerita kita itu menghadapi konflik yang terus-menerus gitu, yang mana yang mana protagonis itu harus find out sendiri bagaimana sih cara mengatasi masalahnya, mengatasi konfliknya, dan mengalahkan si antagonis itu. Dan kemudian biasanya juga dalam inciting incident and rising action ini protagonis itu biasanya dia nggak sendirian gitu, biasanya dia dibantu sama karakter lain gitu untuk menyelesaikan masalahnya atau konfliknya. And then for the next one is crisis, or we can say climax. Like it is the most suspenseful part of the plot, the turning point for the protagonist character. It is about how the protagonist drives to the conflict. Nah, jadi di bagian ini kita harus memperlihatkan the war antara protagonis dan antagonisnya, like how they struggle to reach the glory gitu ya, to come to the resolution. And then for the last one is resolution. It is the conflict is resolved and we discover whether the protagonist achieves their goal or not. And it is the thing that your protagonists have been striving for the entire novel and either they fail or succeed in their mission. Jadi di resolution ini kita bisa discover nih apakah protagonisnya itu tercapai nggak goalsnya gitu. Okay, for the next one I have like an example of synopsis ya, judulnya itu Double Cross by Tracy Yelpin. So you can read on a screen, like di yang yellow highlight ini itu bagian status quo yang mana penulis ini mengenalkan siapa sih protagonis dalam ceritanya itu. Terus kemudian ada inciting incident yang mana mulai terlihat nih konflik atau masalah yang terjadi dalam ceritanya. And then, nah untuk yang green highlight ini itu udah masuk ke rising action, di mana protagonis ini dia struggle sama konfliknya, sama masalahnya, dan berusaha untuk mengalahkan si antagonis. And then for the crisis juga di sini protagonisnya itu dia dibantu oleh karakter lain gitu untuk menyelesaikan masalahnya. And for the last one is resolution. Akhirnya protagonis itu menemukan menemukan jalan untuk menghadapi konflik atau masalah tersebut, menyelesaikan konflik atau masalah tersebut. Okay, for the next material is about follow the publisher's house style. Nah, jadi follow the publisher house style ini salah satu pertimbangan yang penting juga dalam saat kita submit manuscript. Publishing companies usually have a style sheet for standardizing things that need standardizing, such as spelling, punctuation, capitalization, and etc. We know that publishing companies have their own house style or preferences, which is different from one to another. Therefore, it is obvious that if we want to publish manuscript, we have to follow their house style. And then why publishing companies have the house style, and then why the house style is important to be followed. The main reason is because it is based on the principle that inconsistency in a text slows down the reader by distracting them from the content of the text. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya kita membaca sebuah tulisan gitu atau sebuah karya gitu ya, dan ketika kita baca misalnya format penulisannya itu misalnya agak berantakan atau banyak spelling mistakes, typo gitu ya, otomatis kita bacanya kayak gak enak gitu kan, dan kita menjadi menjudge karya tersebut jadi kayak inconsistent gitu ya. That's why kita penting untuk mengikuti publisher house style, dan ketika kita mengikuti publisher's house style juga itu bisa menjadi salah satu penilaian buat publisher terhadap naskah kita dan menentukan apakah naskah kita nih sesuai nggak nih sama style mereka, sama guidelines mereka, dan lain sebagainya. And then untuk house style itu sendiri sebenarnya terkait kayak spelling, punctuation, capitalization, dan lain-lain itu sudah didiscuss oleh grup yang sebelumnya, so I will not discuss anymore.
So we next to the material, and then the last one is choose a credible publisher. Jadi choose a credible publisher itu juga sangat penting bagi kita misalnya sebagai beginner yang submit manuskrip kita. Okay, firstly, it is better for us to know as a beginner ya the kind of publisher and its differences, advantages and disadvantages. Nah, jadi itu ada 3 jenis publisher. Yang pertama itu ada major publisher, and the second one is indie publisher, and the last one is self-publishing. Nah, for the first one is major publisher atau penerbit mayor ya. Jadi penerbit mayor itu adalah perusahaan penerbitan yang skalanya itu sudah besar, yang mana juga punya punya nama brand yang besar juga atau well known gitu ya, terkenal, dan punya manajemen yang bagus. Terus juga dari segi modal juga dia tidak main-main. Nah, but there are advantages and disadvantages of this publisher. Like the advantages is ISBN automatically. Nah, jadi karena sudah terstruktur dan mayor, maka ketika kita menerbitkan buku di penerbit mayor itu secara otomatis kita udah dapat ISBN. Jadi tugas si publishernya itu sendiri adalah sorting the manuscript and then studying the manuscript and also marketing to bookstore networks. Jadi sorting naskah yang telah dikirimkan oleh para penulis, kemudian mengkaji dan meriset naskah tersebut sampai memasarkannya ke jaringan toko buku yang mereka miliki gitu, channelnya mereka. Jadi emang semuanya itu ditanggung sama major publisher. And for the last one is the publisher is responsible for editing manuscript, layout, cover design. Nah, jadi ketika kita milih penerbit mayor, sebenarnya itu tugas kita bisa dibilang hanya menyetor atau menerbit naskah buku yang kita punya, karena masalah tadi ya editing, terus layout naskah, desain cover itu udah menjadi tanggung jawab dari penerbit mayor. Nah, tapi ada disadvantage-nya juga, yang mana it takes a long time to publish a book. Jadi salah satu kelemahannya dari penerbit mayor itu sendiri adalah membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi kita harus harus sabar menunggu, dan sebenarnya apabila misalnya kita gitu ya sebagai penulis beginner itu kita juga harus bersaing dengan banyaknya naskah-naskah lain yang mungkin dari penulis-penulis yang sudah expert, sudah well experienced, dan tentunya penerbit ketika banyak yang submit gitu ya, penerbit juga pasti memerlukan consideration yang berat, consideration yang penuh terhadap naskah-naskah yang diajukan oleh para penulis. Apakah naskah-naskah tersebut itu layak terbit atau tidak. Dan tak jarang juga banyak penulis yang kecewa pada akhirnya karena udah nunggu lama tapi ternyata naskahnya itu tidak diterima oleh publisher. Nah, maka dari itu memang butuh kesabaran dan mental yang lebih gitu. Namun ada second option-nya. Apa sih second option-nya? Yaitu dengan menerbitkan di indie publisher atau independent publisher gitu ya. Dan sering disebut juga penerbit minor, yang mana indie publisher ini melayani penerbitan buku dengan sistem custom sesuai keinginan penulis. Dan penerbit indie juga emang tadi ya sering dijadikan second option atau alternatif ketika seorang penulis itu naskahnya misalnya ditolak gitu di publisher mayor. Dan kemudian apa sih advantages dari indie publisher ini? Yaitu no special requirements, yang mana karena sistemnya itu dia customized, jadi tidak ada persyaratan khusus. Asalkan naskah kita itu sudah selesai ditulis dan tidak mengandung unsur sara. Nah, jadi maka apapun genre yang kita ajukan ke indie publisher itu bisa terbit gitu sesuai dengan keinginan kita sebagai author. And then for the second one is quick process. Nah, kalau tadi di major publisher itu kita prosesnya tuh nunggu lama. Nah, sedangkan kalau di indie publisher itu prosesnya lebih cepat. Kenapa? Karena sebenarnya di indie publisher itu mereka nggak perlu melakukan penyeleksian ketat atau detail terhadap naskah yang disubmit gitu. Nah, kemudian for disadvantages-nya itu yaitu need more cost. Jadi kalau
di indie publisher itu emang kita lebih banyak mengeluarkan biaya. Kenapa? Karena dari jasa layouter, editor, desainer itu semua ada jasa biayanya. Beda dengan tadi ya yang mayor publisher, yang mana kalau mayor publisher itu kan kita udah ditanggung semua kan. Nah, kalau di indie publisher ini kita menanggung biaya itu semua. Dan kemudian now ISBN. Jadi kalau di indie publisher kita nggak otomatis dapat ISBN. Jadi untuk ISBN itu sendiri kita juga harus membayarnya gitu. Ada jasa biayanya. Makanya ada beberapa indie publisher juga yang emang dia tuh udah menyediakan fasilitas yang bentuknya itu secara paket gitu lah. Misalkan untuk jasa editor misalkan berapa harganya dan sebagainya gitu. Nah, terus for the last one is distribution. Nah, untuk masalah pendistribusian naskah ini, penerbit indie tidak mendistribusikan ke jaringan toko buku, melainkan at least melalui media-media yang mereka punya, seperti website, and social media. Nantinya kita sendirilah sebagai penulis yang harus lebih aktif untuk mempromosikan bukunya. Nah, untuk yang terakhir itu ada self-publishing atau publishing mandiri gitu ya, kita mempublish naskah kita secara mandiri, yaitu editing your own manuscript. Nah, karena sifatnya itu mandiri, makanya segala sesuatunya itu kita lakuin itu sendiri, yang mana mulai dari menulis, editing, desain cover, layout, hingga permohonan ISBN itu kita melakukannya sendiri, dan kita pun sebenarnya juga nggak perlu repot-repot juga kan untuk mengirimkan naskah atau menunggu approval dari penerbit. Jadi kalau kita sudah yakin dengan naskahnya, kita bisa langsung ke percetakan untuk memperbanyak naskahnya. Terus kemudian terkait managing publication, jadi selain mengurus naskah kita sendiri, untuk masalah publication dan legalitas pun kita mengurusnya sendiri. Dan namun ada beberapa mungkin penulis juga ya yang mungkin merasa keteteran gitu melakukan semuanya sendiri, mereka ya cari sendiri jasa misalkan jasa editor atau cover desainnya itu sendiri, dan jasa ISBN-nya juga mereka bisa cari sendiri. Dan itu emang balik lagi ke preferensi masing-masing. Okay, for the next one is for consideration in choosing a credible publisher. Nah, ini ada 4 pertimbangan ketika kita mau memilih publisher yang credible gitu ya. Yang pertama itu the legality. Jadi first thing first itu we have to know the legality of the publisher. So we have to make sure like penerbitnya itu berada di bawah company yang legalitasnya jelas atau tidak. Nah, jangan sampai company tersebut itu sudah beroperasi tapi nggak punya perizinan yang nggak jelas atau perizinan yang tidak sesuai dengan aturan. And then for the next one is reputation. We have to find the publisher that has good reputation. Nah, reputasi ini sendiri kita bisa lihat dari ulasan atau penilaian dari previous author yang udah memakai jasa dari publisher itu. And also don't forget that we have to recognize the author yang menilainya itu. Dan kemudian yang terakhir kita juga bisa join to a community yang emang khusus sebagai platform para penulis pemula maupun yang sudah expert. Untuk apa? Untuk kita bisa sharing gitu dengan bertanya, beri saran, dukungan dan lain-lain. And for the third one is identity, like when we want to know someone new, of course we want to know more about his or her identity kan. Nah, jadi sama halnya ketika kita mencari publisher yang credible, kita juga harus menelusuri identitasnya gitu, mulai dari nama penerbit, perusahaan yang menanggunginya, alamat penerbit, website penerbit, dan juga akun sosial medianya. Because the more we know the identity, the more we can determine the credibility. And for the last one is quality of books published. So before we submit the manuscript, we can check buku-buku yang diterbitkan oleh publisher tersebut gitu ya. Jadi we can check the quality by looking at editing system dari publisher tersebut. Nah, karena penerbit buku yang kredibel itu sudah pasti punya sistem editing yang baik gitu untuk make sure kualitas terbitannya itu maksimal. Dan penerbit-penerbit yang sudah mayor juga itu biasanya dikenal memiliki proses editing yang panjang dan mendetail. So,
we can conclude that we can conduct a deep research gitu ya untuk mengetahui, untuk menelusuri publisher yang akan kita pilih gitu. For next one is about publishers in Indonesia. Jadi I have some beberapa contoh publisher di Indonesia, both major and indie. Nah, untuk major publisher itu first one itu ada Gramedia Pustaka Utama, yang mana kita semua pasti udah tahu Gramedia, yang mana dia itu udah legend ya, udah dari 1974 dan menerbitkan jutaan buku fiksi dan non fiksi, dan pastinya itu Gramedia melakukan seleksi naskahnya secara ketat, juga antriannya panjang dan otomatis saingan penulisnya juga banyak. Nah, kemudian itu ada Alex Media Computindo, itu dia sebenarnya salah satu grup dengan Gramedia juga. Jadi dia juga udah berdiri pada tahun 1985 dan dikenal suka menerbitkan komik dan beberapa novel, juga buku Islami. Kemudian for the last one is penerbit Mizan. Penerbit Mizan itu udah berdiri pada tahun 1983 dan biasanya dia itu menerbitkan novel-novel remaja, diterbitkan di DAR Mizan dan Pastel Books, dan masih banyak lagi ya publisher major di Indonesia. Nah, kemudian juga ada contoh dari 3 indie publishers in Indonesia. Yang pertama itu ada Deep Publish, yang mana Deep Publish itu is one of the best and popular indie publisher yang sudah ada sejak tahun 2010, dan biasanya itu dia lebih banyak dibeli oleh para sivitas akademika untuk menerbitkan berbagai buku atau karya ilmiahnya. But actually Deep Publish juga sebenarnya menerima berbagai jenis karya gitu. And for the second one is Guepedia. Guepedia juga salah satu indie publisher yang sudah banyak mencetak karya-karya, khususnya itu novel-novel remaja, dewasa, dan dia sudah ada sejak tahun 2015. And for the last one is Elunar Publisher. It is one of trusted indie publisher yang sudah ada sejak tahun 2014, dan dia dikenal suka menerbitkan karya penulis yang punya jaringan, dan juga masih banyak penerbit indie yang lainnya. Dan ini link yang ada di sini, you can check atau you can tap the link to know more about the publisher, like how to submit manuscript di penerbit-penerbit ini. Jadi kalian bisa cek di link ini untuk mengetahui cara-cara mensubmit manuskrip kalau mau pakai mereka gitu. Okay, I think that's all from us, and I return to the moderator. Okay, so this is the last session of our discussion. Thank you so much for your time and attention. If you want to give an addition, question, or suggestion, please feel free to open your mic. Thank you. Okay, good presentation.